Terdapat beberapa strategi di dalam penelitian kuantitatif. Secara umum, dilihat dari hipotesisnya, kita akan melihat penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dalam waktu tertentu. Secara sederhana, kita membuat pencanderaan atau penggambaran secara sistematis terhadap variabel penelitian. Variabel penelitian adalah aspek kajian yang akan kita amati. Nah, di dalam penelitian deskriptif, kita hanya mendeskripsikan variabel atau aspek-aspek kajian di dalam penelitian tanpa menghubungkan dan tanpa membandingkan. Kita ambil contoh adalah tentang penelitian pemahaman siswa terhadap peran Ki Hajar Dewantara di masa pergerakan nasional. Yang kita ukur adalah tentang pemahaman siswanya saja tentang peran Ki Hajar Dewantara, tidak menghubungkan dan tidak membandingkan. Akan tetapi, apakah penelitian deskriptif hanya untuk satu aspek kajian atau satu variabel? Tentu saja tidak. Kita bisa meneliti beberapa variabel sekaligus. Misalkan, pemahaman siswa tentang sejarah dan nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara di masa pergerakan nasional. Pada penelitian ini ada dua aspek yang kita teliti, yang kita deskripsikan, yakni pemahaman siswa tentang sejarah Ki Hajar Dewantara dan pemahaman siswa tentang nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Sehingga penelitian ini sebenarnya terdapat dua variabel, akan tetapi kita tidak menghubungkan dan tidak membandingkan dua variabel tersebut. Penelitian kuantitatif yang lain adalah masuk di dalam kategori penelitian asosiatif. Pada penelitian asosiatif, kita mencari kecenderungan hubungan atau pengaruh antar variabel yang ada di dalam populasi tertentu. Berarti, masing-masing variabel diukur dan dihubungkan atau dicari pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga, kita minimal harus memiliki dua variabel yang akan dihubungkan. Nah, pada penelitian asosiatif sering juga disebut sebagai penelitian korelasional. Contohnya adalah, misalkan, hubungan pemahaman siswa tentang kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dan kesadaran sejarah siswa di sekolah X. Yang kita hubungkan adalah pemahaman siswa dan kesadaran sejarah siswa. Sehingga di sini ada variabel pertama dan ada variabel yang kedua yang akan kita ukur. Sehingga kita mengukur sekaligus pemahaman siswa dan kesadaran sejarah siswa. Contoh yang lain biasanya menggunakan kata-kata pengaruh. Contohnya adalah pengaruh pemahaman siswa terhadap kesadaran sejarah. Jadi yang kita ukur adalah pemahamannya apakah berpengaruh terhadap kesadaran sejarah siswa. Yang membedakan antara hubungan dan pengaruh adalah jika dalam penelitian hubungan biasanya sifatnya setara. Jadi pemahaman dan kesadaran bisa kita letakkan di awal atau di belakang. Sama saja, hubungan pemahaman siswa dan kesadaran sejarah bisa juga menjadi hubungan kesadaran sejarah dan pemahaman siswa. Namun, di dalam penelitian dengan menggunakan kata pengaruh, kita harus menempatkan yang di depan itu adalah yang mempengaruhi, atau istilahnya variabel bebas. Sementara, variabel yang di belakang adalah variabel yang dipengaruhi, atau variabel terikat. Jadi, kita tidak bisa sembarangan menempatkan mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Nah, untuk tahu mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi, tentu saja kita harus mencarinya di dalam referensi-referensi dan di dalam teori. Inilah pentingnya penggunaan teori di dalam penelitian kuantitatif. Untuk mengetahui mana aspek atau mana variabel yang bisa mempengaruhi dan mana variabel yang akan dipengaruhi. Kita ambil contoh di sini, variabel yang mempengaruhi adalah pemahaman, sementara itu variabel yang dipengaruhi adalah kesadaran sejarah siswa. Ini jika kita menggunakan kata pengaruh. Karena akan juga berdampak pada analisis apa yang akan kita gunakan. Hubungan pasti akan menggunakan analisis yang berbeda dengan istilah pengaruh. Kemudian, penelitian kuantitatif yang lain adalah masuk di dalam kategori penelitian yang bersifat komparatif. Di sini ada beberapa kategori penelitian yang bersifat komparatif atau membandingkan. Yakni ada penelitian pre-eksperimen, true eksperimen, kuasi eksperimen, dan kausal komparatif. Nah, jika dalam penelitian asosiatif itu menghubungkan, maka dalam penelitian
komparatif adalah membandingkan. Yang membedakan pula, jika dalam penelitian asosiatif bisa juga hanya menggunakan satu kelas, misalkan, tetapi dalam penelitian komparatif lebih diutamakan menggunakan dua kelas. Yang membedakan antara asosiatif dan komparatif adalah jika dalam asosiatif satu kelas diukur dua aspek sekaligus. Akan tetapi biasanya dalam penelitian komparatif, kecuali penelitian pre-eksperimen, yang dibandingkan adalah kelasnya misalkan, antara kelas 1 dan kelas yang kedua. Pada penelitian komparatif yang pertama adalah penelitian yang sifatnya pre-eksperimen. Disebut pre-eksperimen karena belum menggunakan dua kelas. Karena kalau dalam penelitian komparatif, paling tidak ada kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen, disebut sebagai kelas eksperimen, dan ada kelas yang digunakan sebagai kontrol, atau sering disebut sebagai kelas kontrol. Kita ambil contoh, penelitian pre-eksperimen adalah kita membandingkan efek perlakuan hanya pada satu sampel. Contohnya, perbandingan pemahaman siswa tentang peran Ki Hajar Dewantara sebelum dan sesudah penerapan metode resitasi. Berarti, kita membandingkan pemahaman siswa sebelum resitasi dan pemahaman siswa setelah metode resitasi. Penelitian yang lain adalah penelitian dengan jenis true eksperimen, di mana kita membandingkan efek perlakuan terhadap kelompok yang diuji dan kelompok kontrol. Untuk penelitian pendidikan biasanya akan sangat susah untuk menerapkan true eksperimen, karena kita harus benar-benar mengacak kemudian mengondisikan kelas dalam situasi yang sama. Bahkan tidak jarang kita membuat kelas yang bersifat buatan untuk menciptakan suatu kondisi yang sama. Kita ambil contoh misalkan perbandingan pemahaman siswa tentang peran Ki Hajar Dewantara dengan metode diskusi dan resitasi. Berarti kita membandingkan kelas dengan menggunakan diskusi dengan kelas dengan menggunakan metode resitasi. Pemahaman siswa dengan metode diskusi seperti apa? Kemudian kita bandingkan pemahaman siswa dengan menggunakan metode resitasi. Atau ada contoh yang lain, misalkan studi eksperimen metode resitasi terhadap pemahaman siswa tentang peran Ki Hajar Dewantara. Maka di kelas eksperimen kita menggunakan metode resitasi, sementara di kelas kontrol kita tidak menggunakan metode resitasi. Sehingga yang kita bandingkan adalah penggunaan metode resitasi dan tidak penggunaan metode resitasi. Jika judul penelitiannya adalah studi eksperimen metode resitasi terhadap pemahaman siswa tentang peran Ki Hajar Dewantara misalkan. Nah, dalam penelitian pendidikan yang bisa atau yang mungkin dilakukan adalah penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen ini adalah untuk membandingkan efek perlakuan terhadap kelompok yang diuji dan kelompok kontrol tanpa memungkinkan semua peneliti untuk mengontrol seluruh unsur yang berpengaruh. Artinya, kita memang mengakui apa yang kita lakukan itu tidak semuanya bisa mengontrol kondisi kelas, sehingga penelitian kuasi eksperimen sering juga disebut sebagai eksperimen semu. Nah, contohnya adalah sama sebenarnya dengan penelitian true eksperimen, hanya saja dua kelas itu tidak dipilih secara acak. Atau misalkan kita tidak membuat kelas yang baru untuk melakukan eksperimen. Contoh yang lain adalah penelitian kausal komparatif. Apa yang membedakan antara penelitian kausal komparatif dengan penelitian eksperimen yang lain? Pada penelitian kausal komparatif, kita biasanya tidak melakukan tindakan. Di sini kita menyelidiki kemungkinan sebab akibat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan kemudian mencari kemungkinan faktor penyebabnya. Dengan demikian, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian ex post facto, karena kita membandingkan dampak dari perlakuan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berarti yang membedakan antara penelitian pre-eksperimen, true eksperimen, kuasi eksperimen dengan kausal komparatif adalah kita tidak melakukan tindakan di dalam penelitian kausal komparatif. Kita ambil contoh misalkan membandingkan pemahaman siswa tentang peran Ki Hajar Dewantara ditinjau dari tingkat ekonomi siswa. Berarti kita tidak melakukan treatment terhadap ekonomi siswa. Yang kita lakukan adalah mencari kelompok siswa dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas
kita cari kita ukur pemahaman siswanya tentang Ki Hajar Dewantara, dan kemudian kita cari kelompok siswa dengan ekonomi menengah ke bawah misalkan. Kita kemudian bandingkan antara kelompok ekonomi yang menengah ke atas, bagaimana tingkat pemahaman siswanya tentang Ki Hajar Dewantara, dan kemudian kita bandingkan dengan pemahaman siswa pada tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Nah, sehingga di sini memang kita tidak bisa melakukan treatment atau kita tidak bisa melakukan tindakan terhadap kelas-kelas tersebut. Contoh yang lain biasanya adalah misalkan kita ingin melihat bagaimana dampak dari penggunaan alkohol terhadap kesehatan janin. Ini kan kita tidak mungkin meminta ibu-ibu yang hamil untuk mengonsumsi alkohol, tetapi kita melihat, membandingkan kondisi kesehatan dari ibu-ibu yang mengonsumsi alkohol, bagaimana kondisi kesehatan janinnya, kemudian kita bandingkan dengan kesehatan janin dari ibu-ibu yang tidak mengonsumsi alkohol. Nah, ini kan kemudian bahwa penelitian ex post facto kita tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan, tetapi kita bisa saja membandingkan efeknya. Nah, inilah tadi berbagai macam penelitian kuantitatif, yakni ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif. Silahkan kalian pilih sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing.